Oke adik-adik, itu dia tadi penjelasan tentang sistem koloid. Bagaimana? Sudah bisa nggak dipahami? Nah, materi sistem koloid ini memang tidak ada perhitungannya ya. Hanya berupa penjelasan teori-teori tentang sistem koloid tersebut. Tapi, materi sistem koloid ini tetap ada, sering muncul walaupun 1-2 soal dalam ujian seperti ujian nasional maupun ujian USBN ya atau ujian sekolah. Oke. Sekarang Kakak akan menjelaskan contoh soal terkait sistem koloid yang sering muncul di soal-soal seperti ujian nasional ataupun juga ujian sekolah atau USBN. Oke. Nah, ini ada soal yang pertama, ini dari soal UN 2016. Oke, ini dia soalnya. Berikut beberapa aplikasi koloid dalam industri. Nah, ada 4 ya. Yang pertama, nomor 1, proses pewarnaan pada tekstil atau wool. Nah, yang kedua, penambahan batu tahu pada proses pembuatan tahu. Yang ketiga, penambahan lesitin pada margarin. Dan yang keempat adalah pengambilan partikel debu dari gas buangan pabrik. Nah, yang ditanya adalah penerapan koloid yang memanfaatkan prinsip koagulasi dan elektroforesis yang nomor berapa? Oke ya, jadi yang ditanya adalah yang memanfaatkan prinsip koagulasi dan elektroforesis. Oke, koagulasi apa tadi? Penggumpalan oleh partikel koloid. Sedangkan elektroforesis adalah pergerakan partikel koloid dalam medan listrik. Ya, jadi kita analisis dari yang nomor 1. Nah, di sini ada proses pewarnaan pada tekstil atau wool. Nah, ini merupakan penerapan dari sifat adsorpsi. Ya. Oke, yang nomor 2, penambahan batu tahu pada proses pembuatan tahu. Nah, ini masuk ke penerapan di sifat koagulasi. Nah, jadi pada pembuatan tahu itu dilakukan penambahan batu tahu agar terjadi penggumpalan ya di situ. Oke, kemudian yang ketiga, nah ini penambahan lesitin pada margarin, ini masuk ke koloid pelindung. Ya kan? Nah, yang terakhir, pengambilan partikel debu dari gas buangan pabrik. Ayo, ini tadi contoh dari elektroforesis. Nah, setelah kita analisis satu-satu, maka yang ditanya koagulasi dan elektroforesis, yaitu yang nomor 2 dan nomor 4. Oke, berarti jawabannya 2 dan 4 yaitu C. Gitu ya, Dek. Oke, selanjutnya nih di 2017 masih ada juga masuk soal dari materi koloid ya. Nah, soalnya diberikan tabel tentang sifat koloid. Ya, jadi ada sifat koloid beserta contohnya atau aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama ada proses cuci darah, itu memanfaatkan sifat elektroforesis. Kemudian kabut di pegunungan memanfaatkan sifat efek Tyndall. Yang ketiga, pembentukan delta di sungai itu memanfaatkan sifat koagulasi. Yang keempat, pemutihan gula memanfaatkan sifat liofil. Dan yang kelima, proses kerja obat diare memanfaatkan sifat adsorpsi. Nah, yang ditanyakan adalah pasangan data yang tepat. Oke ya. Kita analisis lagi satu-satu. Yang pertama, proses cuci darah. Nah, ingat tadi cuci darah berarti bukan elektroforesis, melainkan adalah dialisis. Ya. Nah, kalau kabut di pegunungan ini sedikit kalimatnya nggak cocok ya untuk efek Tyndall. Kalau efek Tyndall tadi kan harus penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Contohnya sorot lampu mobil pada malam hari yang berkabut ya. Ini cuman kabut di pegunungan. Nah, jadi tidak cocok untuk ke efek Tyndall ya. Ini bisa kita buat silang salah. Kemudian
Yang ketiga, pembentukan delta di muara sungai. Pembentukan delta di muara sungai itu masuk ke koagulasi. Iya, ini pas ya. Kemudian yang keempat, pemutihan gula. Nah, pemutihan gula ini liofil tidak ya? Pemutihan gula seharusnya adalah adsorpsi. Ya kan? Dan yang terakhir, proses kerja obat diare. Nah, obat diare ini kan tadi obat sakit perut atau kita bilang tadi obat norit, ya kan? Ini memanfaatkan sifat adsorpsi. Nah, benar ya? Benar. Jadi yang benar nomor 3 dan nomor 5. Oke, 3 dan 5 berarti di option yang E. Oke, selanjutnya ada 2 soal lagi nih yang akan kita bahas. Nah, ini kakak ambil dari soal USBN 2019. Nah, ini dia soalnya. Oke. Jadi di soal ini ada data terkait fase terdispersi, medium pendispersi, nama koloid, dan contoh. Berarti ini masuk ke penjelasan yang tentang jenis-jenis koloid. Oke ya. Yang ditanya adalah data yang mempunyai hubungan yang benar. Oke. Kita lihat data yang pertama. Jika terdispersinya gas pada pendispersi yang juga gas, nah namanya aerosol, contohnya asap. Oke ya. Dari data yang ini, yang terdispersinya gas pada pendispersi gas, oke. Dari sini saja sudah jelas salah ya, Dik. Karena kalau nanti terdispersi gas dalam pendispersi gas akan menghasilkan campuran yang homogen, sehingga bukan termasuk koloid melainkan menjadi larutan. Oke ya. Makanya yang kakak buat di video sebelumnya ada penjelasan tentang jenis-jenis koloid, itu tidak ada gas dengan gas, tapi langsung gas dengan cair, kemudian gas dengan padat. Oke ya. Jadi data yang pertama salah. Kemudian yang kedua, terdispersi padat pada pendispersi cair, padat ke cair. Nah, namanya sol. Contohnya adalah busa. Oke, padat ke cair sebenarnya ini benar ya, nama koloidnya sol. Tapi contohnya busa. Nah, contohnya ini salah. Oke, padat ke cair seharusnya contohnya itu seperti cat ataupun tinta. Oke, data yang ketiga, padat ke gas. Padat ke gas namanya buih. Nah, dari namanya saja sudah salah ya. Aturannya kalau padat ke gas berarti aerosol padat. Oke, salah. Nah, data yang keempat, cair dalam gas. Cair dalam gas ya namanya aerosol ya, aerosol cair. Tapi di sini aerosol aja nggak apa-apa. Aerosol. Nah, contohnya awan. Nah, ini benar ya. Selain awan apa tadi yang sudah dijelaskan, ada kabut ataupun embun ya. Oke, data yang kelima, cair dalam cair. Nah, namanya adalah emulsi. Contohnya mayones. Nah, ini juga betul ya datanya. Jadi jawabannya untuk soal ini, data yang tepat atau yang berhubungan dengan benar adalah data nomor 4 dan juga nomor 5 yang E. Gampang kan? Yang terakhir nih, yaitu dari soal USBN 2020. Wah, ini baru ya. Baru kemarin dilaksanakan oleh kakak atau abang kelas kalian. Nah, di sini ada juga data terkait perbedaan atau tabel perbandingan dari koloid, larutan, dan juga suspensi ya, yang di awal kakak jelaskan. Nah, di sini ada 5 macam larutan, kemudian ada warnanya dan keadaan setelah disaring sama bagaimana berkas cahaya. Yang ditanya berdasarkan data tersebut yang tergolong dispersi koloid ada pada data nomor. Nah, yang ditanya hanya untuk dispersi koloid. Ingat ya, di sini ada berhubungan dengan berkas cahaya. Karena pada koloid tadi ada sifat efek Tyndall, yaitu penghamburan cahaya. Maka pasti berkas cahayanya akan terlihat. Jadi bisa kita identifikasi data yang mana sih yang berkas cahayanya yang terlihat. Oke, berarti ada pada data nomor 1.
Ya, kita tandain dulu. Kemudian ada pada data nomor 3. Oke. Nah, sekarang kita lihat warna dan keadaan setelah disaring di data nomor 1 dan nomor 3. Nah, warnanya coklat dan setelah disaring menjadi keruh. Oke ya, bisa jadi ya. Dan data yang ketiga, warnanya kuning, setelah disaring menjadi agak keruh. Oke ya. Jadi yang merupakan atau yang tergolong dispersi koloid data 1 dan 3. Nah, karena dari data yang lain berkas cahayanya di sini tidak terlihat. Kemudian data 45 juga tidak terlihat, bukan termasuk koloid berarti. Oke ya. Jadi untuk jawaban ini yang betul adalah data 1 dan data 3, yaitu yang option B. Itu dia.